Halo, sedulur mancing. Tuh, kameranya di sini tuh. Halo, sedulur mancing. Nah, jumpa lagi dengan Bronjong Bola. Kita ketemu lagi sambil kita minum. Santai saja. Dulu saya pernah bilang dengan rekan-rekan masalah alat umpan, skill, dan spot. Sekarang kita bahas secara rinci satu persatu nanti. Jadi penyebab boncos itu apa, nanti kita coba ulas satu persatu penyebabnya. Jadi langsung saja ke pokok permasalahannya ya. Jadi nanti yang saya jelaskan ini adalah cara mancing atau teknik itu untuk yang gelonggaran atau tempat terbuka yang tidak banyak pohon-pohon atau apa namanya ya, kalau orang sini nyebutnya pempersan atau kerangkongan. Soalnya kalau teknik itu beda lagi mas. Jadi misalkan jenengan mungkin pakai teknik saya yang sistem dasaran tapi dipakai untuk dimancing di pempersan atau yang ganggeng itu tidak bisa mas. Soalnya kalau di tempat ganggengan itu mancing dasar susah. Jadi yang pertama, waktu kita mancing itu kita harus pintar-pintar baca situasi dulu mas. Yang pertama kali kita baca adalah situasi dan kondisi alam sekitar. Jangan langsung asal mancing mas. Kita lihat dulu kondisinya. Masalah cuaca, angin, arah angin, kondisi air, terutama yang paling baku adalah kondisi air. Yang paling saya utamakan itu adalah waktu saya datang, yang paling saya perhatikan pertama kali adalah kondisi air. Kondisi air itu warnanya gimana, bau atau tidak, itu sangat berpengaruh sekali. Baru nanti cari spot setelah itu mas. Jadi untuk kondisi bau, kalau air bau warnanya agak merah kadang itu susah mas. Mau pakai teknik dasaran itu pasti hasilnya gabluk mas, zong. Jadi kita harus pintar-pintar baca situasi. Jadi harus belajar dan belajar terus mas. Nggak bisa mas kalau pakai cara saya terus satu malam nonton channel saya terus besok berangkat terus sampai dapat 1 kilo 2 kilo, wah itu sulapan mas. Dulu aja saya nggak begitu mas. Saya tetap proses, lama prosesnya mas. 1 tahun saya cari sendiri itu, lebih mungkin. Itu baru ketemu, pokoknya belajar. Yang salah jangan dipakai lagi, yang sudah bagus diteruskan lagi, ya itu akhirnya ketemu. Tapi pasti bisa, saya yakin pasti bisa mas. Terus untuk yang kedua itu masalah penataan alat bosku, seperti ini, alat joran seperti ini. Kalau untuk joran itu selera dan kemampuan, terserah. Kalau saya tidak mampu mas, saya itu pemancing sederhana, jadi ya ala kadarnya saja, yang penting bisa buat mancing dan ringan. Kalau saya itu yang saya suka. Ini panjang 360. Ini sama. Untuk yang tengah itu kiriman dari yang kemarin itu 4,30 m, tapi sangat ringan sekali, saya sangat cocok sekali. Terus kemudian untuk pemilihan senar. Jadi untuk pemilihan senar ini tidak asal-asalan ya mas. Kalau bisa itu tipenya yang soft atau super soft, itu sangat lembut dan halus sekali. Jadi tidak gampang keriting mas. Soalnya kalau senar keriting itu kalau dimakan nanti responnya tidak cepat ke apungnya mas, karena harus ada lengkungan-lengkungannya itu. Jadi jarak dari apung sampai ke timah sampai ke mata kail itu semua harus lurus. Makanya saya sarankan kalau senar itu kalau bisa yang tipe soft. Kalau merek monggo terserah, itu selera dan kemampuan. Terus besar kecilnya pelampung, nah itu sangat berpengaruh sekali, itu besar sekali pengaruhnya mas. Biasanya pelampung yang besar, ini sponnya yang besar itu memakan timah yang besar sekali. Jadi untuk respon sama ikan, ayo ndak kuat mas kalau ikan segini. Ya kan kalau timahnya sangat
banyak sekali, makanya saya pakai pelampung kecil, timah kecil. Jadi target saya kan 3 jari, 4 jari, 5 jari bonus Mas. Seperti biasa. Jarak timah dengan mata kail itu jangan terlalu panjang Mas. Kalau bisa diusahakan ya pendek saja, itu enggak apa-apa. Tapi kependekan sekali ya enggak bagus Mas. Jadi ya segini Mas jaraknya. Jangan terlalu panjang Mas, 1 kilan lebih. Nah ini kalau pakai logika, ini timahnya di sini, ini umpan di sini, ya kan? Ini umpan ini sudah jalan kemana-mana, digondol Mas. Ini timah ini masih tetap berdiri di sini Mas. Jadi apung otomatis tidak bisa respon. Tapi kalau pendek, umpan ditarik, timah ikut goyang, otomatis pelampung atas pasti memberikan kode. Jadi simpelnya seperti itu. Makanya saya sarankan kalau untuk jarak mata kail dengan timah itu seukuran ini Mas. Ini apa ini? Wong Jawa jentik Mas lingaran. Kemudian untuk settingan joran ini bisa berubah. Sewaktu-waktu bisa berubah Mas. Saya dari rumah ini, misalkan besok saya berangkat, saya sudah setting semua ini, besok tinggal berangkat, tinggal mancing. Nggak bisa gitu Mas. Settingan ini bisa berubah, tergantung kondisi airnya di sana. Kalau kondisinya airnya bau, kita mainkan stopper yang atas, sama timahnya kita potong. Soalnya saya mainnya dasaran semua, jadi timah saya potong sedikit, otomatis pelampung kan naik ke atas, timahnya naik. Nah kita main setengah kedalaman. Kita pakai sejengkal dulu dari dasaran, mau atau tidak. Kalau saya pakai joran 3 langsung otomatis 3-nya saya setting beda semua. Dasaran, sejengkal dari dasaran, yang ketiga itu setengah kedalaman. Misalkan 2 meter ya saya tembak 1 meter untuk yang ketiga. Biasanya seperti itu. Nanti tinggal yang dimakan yang mana dulu. Yang responnya cepat dimakan, nanti yang lain mengikuti. Biasanya seperti itu. Kalau kondisi airnya semakin siang semakin berubah, kita juga harus mengikuti settingannya Mas. Jadi harus pintar-pintar kita pemancing. Jadi jangan kita harus pakai settingan ini terus, makan enggak makan harus pakai setting. Nanti hasilnya gabruk lagi Mas. Enggak bisa begitu. Jadi kita harus pintar membaca situasi. Soalnya bisa berubah-ubah Mas. Kondisi air Mas, saya sudah bilang beberapa kali kalau kondisi air itu memang payah sekali Mas, bisa berubah-ubah. Nanti siang pagi berubah, siang berubah, sorenya sudah berubah lagi. Susah Mas, tapi nanti bisa Mas. Seiring perjalanan nanti bisa. Terus kemudian yang ketiga untuk pemilihan umpan. Untuk pemilihan, bentar Mas, ngomong ayo ngelak Mas, tak ngomisi. Kemudian untuk pemilihan umpan Mas, media lumut. Saya pakainya lumut Mas. Kalau pakai udang itu biasanya dimakan red devil atau nila merah. Mungkin blidas bisa, betik atau dan yang lainnya. Saya pakai media lumut. Untuk pemilihan lumut itu tidak harus kasar Mas. Itu di video saya kan banyak itu. Jarang sekali yang kasar, paling mentok semi. Saya campuri lumut halus. Biasanya seperti itu. Perbedaan lumut kasar dengan lumut halus kalau di lokasi bagi saya Mas, soalnya beda pemancing kan beda-beda. Kalau saya lumut kasar itu untuk nembak kedalaman yang dalamnya mungkin 2 meter lebih Mas, 2 meter lebih, 2 meter setengah, 3 meter itu sangat awet. Lumut itu sangat awet, tapi belum terbukti, belum tentu lumut itu ampuh. Itu belum tentu. Kadang yang halus tapi istilah sini namanya keket, halus panjang. Nah, itu saya lebih suka yang itu. Itu juga bagus untuk nembak 2 meter masih bisa. Tapi kalau untuk 3 meter harus dibantu sama lumut yang semi atau lumut yang kasar. Dan lumut, media lumut itu kalau bisa yang bersih Mas. Sudah saya contohkan di video-video sebelumnya. Media lumut harus bersih dari kotoran. Tanpa campuran lendut ki opo basa Indonesia Mas. Tanah Mas, pokoknya harus bersih lah. Kemudian baru kita pakaikan esen seperti biasa. Esen monggo terserah, saya nggak mau menyebutkan produk satu dengan produk yang lainnya karena esen semua itu bagus. Terus yang terakhir pemilihan spot ini yang
memang banyak yang request, tapi saya sampai sekarang belum bisa Mas menunjukkan satu dengan yang lain. Sudah saya katakan alat saya ini tidak mampu Mas. Saya itu belum punya, saya itu pemancing sederhana. Ala kadarnya saja. Tapi nanti kalau tidak tahulah, kalau ke depan saya mungkin punya alat yang bagus, mungkin bisa saya tunjukkan. Atau mungkin jenengan ngepasi mancing barengan sama saya di lokasi, kemudian ketemu sama saya, nanti saya tunjukkan seperti ini loh, seperti ini kalau saya shot di kamera memang tidak kelihatan, tapi kalau secara langsung memang kelihatan. Pemilihan spot itu tidak bisa asal-asalan Mas. Jadi seperti di video saya yang kemarin, saya datang langsung mencari spot waktu air tenang, itu saya hampir 1 jam Mas, mendiayung perahu itu hampir 1 jam cari spot. Itu yang saya saja yang hafal spot itu nyari 1 jam belum ketemu. Nah, bayangkan dengan yang baru-baru belajar ya kan. Jadi harus sabar Mas, semua itu proses, tidak bisa instan. 1 jam belum ketemu. Kadang saya baru keluar dari armada perahu sudah ketemu spotnya, sangat dekat sekali. Itu kadang. Tapi kalau musim kemarau seperti ini susah Mas. 1 jam nanti tidak ketemu. Terus saking capeknya saya berhenti dulu. Saya mancing sambil nata alat. Nanti kalau capeknya sudah hilang saya baru pindah cari spot lagi. Sebetulnya kalau sudah ketemu spotnya itu mancing 2 jam cukup. Mendapatkan 1 kilo atau 2 kilo itu sudah cukup. Itu bisa Mas. Saya sudah buktikan beberapa kali itu. Soalnya ikan nila itu yang target saya 3-4 jari Mas. Maaf kalau untuk senior ya 3-4 jari mungkin enggak terlalu kecil, tapi bagi saya itu sudah bagus. Kalau untuk senior pasti 5 jari ke atas. Saya kan enggak senior Mas, saya kan mengajak rekan-rekan yang di bawah. Soalnya ikan yang 3-4 jari itu kan berkoloni banyak sekali ya, saya targetnya yang itu. Makanya kalau kita pas nemu spot titik, mungkin saudara-saudaraku juga pernah ngalami, kita pas nemu titik spot yang bagus, itu sangat cepat sekali Mas. Joran 3 ini kita sampai kewalahan. Sini narik, tuh ikan narik semua. Video saya juga ada itu asli itu. Bukan settingan, itu memang asli. Kadang memang seperti itu, kadang juga jarang-jarang. Apalagi kalau musim kemarau seperti ini, ikannya pasti jarang-jarang. Tapi kalau kena ya 3 jari gemuk, 4 jari gemuk, seperti di video saya yang kemarin ini ada, yang terakhir itu. Tapi tidak banyak Mas, paling 15-20 ekor itu sudah bagus. Kemudian untuk kondisi angin, kalau kondisi angin itu kita tidak bisa cari spot Mas, otomatis dari spot untung-untungan saja. Saya juga ada video untung-untungan itu, hasilnya tidak bisa maksimal Mas, soalnya tidak bisa cari spot, jadi ya kita mancing saja. Itu kalau saya pas lagi mancing pas angin, itu saya mancing pas angin. Terus kemudian kalau cuaca alam itu kan berubah-ubah, kadang nanti dia berhenti 1 atau 2 jam itu berhenti. Nah itu kalau saya tidak mancing Mas, itu kesempatan saya untuk mencari spot. Itu saya muter lagi mumpung airnya tenang. Biasanya tanda-tanda ikan kan kelihatan. Nah saya cari dulu, ketemu, baru saya pancing. Itu 1 jam sudah cukup. Biasanya 1 kilo lebih itu sudah dapat 1 jam itu Mas. Kemudian untuk ikan itu sebetulnya tidak ada aturan atau undang-undang Mas. Kita mau bawa yang 2 jari, kita mau bawa yang 1 jempol, itu kita sebagai pemancing kesadaran saja. Kalau selayaknya 2 jari tidak layak, ya sudah kita rilis saja. Nah kita bawa yang 3 jari gemuk-gemuk itu kan sudah bagus. Yang 2 jari nanti biar besar dulu, kita pancing lagi kapan-kapan. Kan biasanya seperti itu kalau saya. Tapi kan beda pemancing juga beda lagi. Tidak apa-apa kalau mau dibawa juga tidak apa-apa, tidak ada undang-undangnya Mas. Paling ya cuma senior itu yang wah iwak semono digowo Mas. Ya itu kan kita sebetulnya tetap harus menghargai hasil orang lain ya kan. Itu faktor rezeki, mungkin rezekinya segitu. Kalau saya ya tidak apa-apa. Kalau untuk ikan yang 5 jari itu, kalau cewek itu kalau menurut saya sudah termasuk versi babon Mas. Itu biasanya sudah merah, kepalanya agak biru. Nah, itu kalau seperti itu biasanya dia suka di sarangnya. Makanya saya pakai teknik dasaran ini.
Itu karena saya mencari sarang-sarang itu. Kadang saya dapat yang besar-besar itu, ya itu memang nemu sarang itu. Tapi kalau pakai teknik sejengkal dari dasaran itu enggak bisa, Mas. Itu jarang sekali nemu babon. Ya bisa dapat, tapi kan jarang-jarang. Lebih sering yang pakai teknik dasaran, soalnya bisa ketemu tempat sarang babon itu. Dan itu kalau babon biasanya ganas, Mas. Kalau ada ikan-ikan kecil yang 2 atau 3 jari itu biasanya dia dikejar, jadi dia sering menyendiri. Biasanya saya nemukan satu lubang itu ada 2, biasanya yang satu itu cowok kecil gini tapi udah merah, itu cowok, kemudian yang segini itu biasanya cewek biasanya, tapi kan tidak mesti seperti itu biasanya. Terus yang terakhir biasanya waktu mancing kondisi pikiran kita itu tidak tenang, Mas. Jadi kita mancingnya itu banyak pikiran, itu juga mempengaruhi masalah hasil atau nanti hasil akhirnya itu sangat berpengaruh, Mas. Jadi kita mancing tapi pikiran kita kemana-mana, tidak fokus mancing, itu juga berpengaruh. Istilahnya terlalu sepaneng lah, Mas. Mancing kan buat hiburan, jadi ya kita loskan saja. Dapat ya sudah tahu, tidak dapat ya sudah biasa, Mas. Ya, seperti itu, kita los saja sambil kita belajar terus. Sekarang kok tidak hasil, mungkin settingan saya yang tidak bagus, besoknya dirubah lagi, seperti itu. Sebetulnya sudah saya buatkan semua, Mas, di video itu. Tinggal pemancing ini peka atau tidak. Makanya setiap video itu biasanya saya selipkan 1 atau 2 trik cara mancing, rahasia-rahasianya. Soalnya kan kadang pas kita mancing saya teringat, oh iya ini yang belum saya omongkan, nah saya selipkan di video situ. Nah itu tinggal pemancingnya gimana, peka atau tidak. Saya ini juga masih belajar, Mas. Saya ini juga kurang ilmu, masih banyak senior-senior di atas saya yang lebih bagus lagi. Tapi kalau saya pengen belajar ke sana, mungkin dianya yang lagi sibuk, jadi ya lebih baik saya cari sendiri saja, Mas. Hasil kecil-kecil enggak apa-apa, yang penting saya bahagia. Mancing kan rezeki, Mas. Kalau untuk besar, kecil, sedikit atau banyak itu baru faktor rezeki. Tapi di lain itu cara-cara teknik itu memang penting sekali. Memang harus bisa. Saya rasa itu dulu ya, Mas. Nanti kalau kebanyakan nanti malah bingung, Mas. Jadi kita belajar satu persatu, dipelajari satu persatu dulu. Alatnya dulu dibenerkan dulu, besok baru ditata apanya lagi yang belum, besoknya lagi cari spot, besoknya lagi apanya lagi. Kalau kita sekali mangkat langsung kita belajar 5 teknik, itu enggak jadi, Mas. Itu harus satu persatu, Mas. Bingung, Mas. Sudah banyak buktinya, Mas. Sudah banyak yang mengikuti itu di postingan-postingan saya itu yang menyebut nama saya, terutama di grup Facebook. Itu beliau juga sudah merasakan teknik-teknik dari saya dan ada hasilnya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih, tidak lupa menyebut nama saya. Semoga rekan-rekan yang lain bisa cepat mengikuti dan ada hasilnya. Jadi saya itu sangat bahagia sekali, Mas, kalau bisa melihat rekan-rekan dapat ikan. Kalau saya tidak membawa pulang ikan tidak apa-apa, Mas. Yang penting strike, tapi ikannya mau dibawa siapa saja tidak apa-apa. Oke, sedulur mancing, saya rasa itu dulu. Yang tidak jelas mungkin bisa komen, atau mau main ke rumah saya bisa inbox saya di Andi Sultan, nanti bisa kesini main-main sambil silaturahmi. Pokoknya makslep, kapan-kapan kita jumpa lagi di lokasi. Terima kasih, bosku.